Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini guys, lo pasti pernah dengar bahwa taubat adalah jalan pintas menuju hidup berkelimpahan. Nah masalahnya, taubat yang gimana dulu? Inilah yang jarang disadari dan pahami kebanyakan orang. Taubat untuk berkelimpahan itu bukanlah cuma taubat secara ritual atau formalitas saja. Kayak lo mengerjakan sholat taubat, dan walaupun disertai jiwa yang sungguh-sungguh dalam taubatnya, sambil nangis-nangis, misalnya, ini sudah benar, tapi nggak cukup kalau cuma pakai cara sampai di situ. Taubat untuk berkelimpahan itu bukan hal sesederhana itu. Karena sebelum diri lo menerima hidup yang berkelimpahan, jiwa lo itu harus juga dibersihkan terlebih dahulu. Hingga lapisan-lapisan jiwa benar-benar habis dan layaknya terlahir kembali, bahkan siap menjadi wadah yang baru. Inilah yang disebut fitrah, yaitu jiwa yang penuh kesadaran dan kembali pada asal kelahirannya. Di Quran, Allah memerintahkan hambanya untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh dan ikhlas. Dan satu hal yang sering dilupakan orang yang bertobat, mereka sering tidak mensyukuri kalau dirinya diberikan kesempatan untuk bertaubat. Padahal rasa syukur inilah yang fundamental untuk menarik kelimpahan berikutnya. Coba lo simak ayat berikut ya, surat At-Tajrim ayat 8. Ya ayyuha alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Kemudian di surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Lihatlah bahwa taubat yang sungguh-sungguh dengan istighfar penyesalan yang kuat akan mendapatkan keberlimpahan yang tak terbatas. Dan tentu dengan berbagai syarat yang cukup. Selama ini kita mungkin mengenal praktik taubat itu sebagai sesuatu yang sifatnya adalah ritualistik. Sholat 2 rakaat, memohon ampunan secara menyeluruh, memperbaiki tindakan lalu selesai. Karena memang seperti itu kan dalilnya. Tapi pada hakikatnya, pertaubatan itu semua hanyalah permulaan. Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah itu. Apakah batin kita bergeser? Apakah kesadaran kita kembali ke hadirat Allah sampai seluruh getaran jiwa kita menunduk dalam kerendahan dan kejujuran? Dan apakah setelah taubat tidak? Melakukan kebaikan dan amal soleh yang banyak, kemudian melakukan sedekah yang cukup untuk menebus kesalahan di masa lalu. Taubat nasuha juga menghancurkan ego lama, membakar lapisan-lapisan jiwa yang jahat, ego narsis, kesombongan, dengan merubahnya menjadi rendah hati dan penuh rasa kasih dan sayang pada sesama. Karena Rahman Rahim inilah energi terbesar mengundang kebaikan semesta. Salamun alaikum bima sabartum.